Mari kita membaca bersama-sama dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, hari ini kita mulai dengan pasal keempat, ayat pertama kita mulai membaca. 1 Yohanes pasal keempat, kita membaca dari ayat pertama hingga ayat yang keenam. Bergiliran pria ayat pertama, wanita ayat kedua, sampai dengan ayat ke-6. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi ini kami boleh bersama-sama dengan semua orang suci dari segala bangsa, segala negara, segala suku di dalam seluruh ujung bumi berbakti kepada Engkau, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengirim Kristus ke dalam dunia untuk menjadi penebus dan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kami berterima kasih kiranya kami yang sudah membuka kitab suci-Mu pada pagi ini, boleh Tuhan bukakan hati kami di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menerima, dan kami boleh memikirkan, merenungkan firman Tuhan dengan kesadaran yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga iman yang akan timbul daripada firman yang kami dengar itu akan menjadi pedoman, petunjuk, menjadi kompas untuk memimpin hidup kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus Kau berikan kepada dia, dan pembasuhan dari darah Yesus Kristus Kau karuniakan juga, sehingga setiap orang yang berada di dalam kebaktian ini boleh berada di dalam anugerah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengar doa kami, demi nama Yesus Kristus kami mengusir setan dan segala anasir yang jahat keluar dari tempat ini, dan Engkau sendiri memberikan kepada kami keinsyafan rohani, sehingga kami tidak tertidur di dalam kekacauan, kebingungan, dan ketidaksadaran, sehingga kami boleh membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan yang mana yang berasal dari dunia ini, sehingga hidup kerohanian kami tidak tergoda meleset daripada jalan yang benar. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya mau tanya, minggu lalu ayat terakhir yang kita bahas ayat apa? Sudah lupa? Kalau yang minggu lalu sudah lupa, bagaimana dengan minggu dan minggu yang lalu? Dan dengan minggu dan minggu yang lalu, engkau bilang sudah serahkan Tuhan kembali. Yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan, kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Begitu. Masih ingat monyet yang petik buah? Ingat? Ingat ya? Monyet petik buah, tidak ingat? Itu pun lupa. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Monyet ada di pohon, kelihatan buahnya bagus. Wah, dia kepingin sekali. Dia petik satu buah. Sudah petik, lihat-lihat, dia lupa bawa jas.
tidak ada kantong. Lalu buah itu taruh di mana? Taruh di sini. Taruh di sini. Dia petik yang kedua. Petik kedua taruh di mana? Taruh sini lagi. Lalu petik lagi, taruh sini lagi. Sudah petik puluhan. Sisa berapa? 1. Itulah kita dengar khotbah juga begitu ya. Sudah dengar puluhan khotbah, sisa 1 dibawa ke teak, itu saja. Nah, petik lagi, taruh sini lagi. Petik lagi, taruh sini. Akhirnya pulang, sisa 1. Nah, itu banyak orang Kristen tidak menghafal Alkitab dan tidak ingat apa yang pernah kita terima dari Tuhan. Setiap kali kalau ikut kebaktian, bagus. Aduh, khotbahnya baik. Tapi bagaimana minggu lalu? Lupa. Minggu lalu lagi, lebih lupa. Minggu-minggu lalu lagi, tambah lupa. Akhirnya serahkan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempunyai segala sesuatu. Aku kembalikan kepadamu. Saudara-saudara, ayat terakhir minggu lalu akan menjadi kunci untuk mengerti ayat sekarang. Kami mengetahui Tuhan ada di dalam diri kita adalah karena roh yang diberikan. Saudara-saudara, siapa yang berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam siapa? Kuncinya adalah Roh Kudus, yaitu Allah pribadi ketiga berada sebagai pemberian yang menghuni di dalam diri manusia. Kitab Roma pasal 8 ayat ke-9 dikatakan, jikalau manusia tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Tuhan Allah. Jikalau manusia tidak memiliki roh dari Kristus, dia bukan milik Kristus. Menjadi anggota gereja itu satu hal. Menjadi milik Kristus itu status yang kekal. Saudara-saudara, berapa banyak orang menjadi Kristen sebagai Kristen yang tanpa Kristus? Berapa banyak orang dilahirkan di dalam daerah Kristen, dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dilahirkan dan dibesarkan dalam kebudayaan Kristen, tapi belum pernah sendiri menerima Kristus sebagai juru selamat. A Christian without Christ. Ini lebih miserable dari apapun engkau mempunyai kedudukan sebagai Kristen secara anggota, tapi tidak mempunyai kedudukan sebagai Kristen secara kerajaan Tuhan Allah. Siapakah yang dimiliki oleh Kristus? Siapakah yang dimiliki secara kekal oleh Kristus? Jikalau dia memiliki roh yang kekal. Roh yang kekal diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Roh Kristus diberikan kepada orang-orang yang menerima Kristus. Jadi pada waktu kita menerima Kristus, Roh Kristus dikaruniakan kepada kita. Waktu kita menerima Kristus, Roh Kristus berada di diri kita. Itu namanya the indwelling of the Holy Spirit. Roh Kristus berdiam di dalam diri seseorang, sehingga orang ini bukan lagi hidup berdasarkan kemauan sendiri, bukan hidup berdasarkan pikiran sendiri, bukan hidup berdasarkan kemauan daripada emosi sendiri. Our will, our reasoning, and our emotion now guided by the Spirit of God. Kebenaran daripada Roh Kudus memimpin pikiran kita yang takluk kepada Dia. Kasih dari Kristus melanda dan mempengaruhi cara kita beremosi. Kehendak daripada Tuhan mengarahkan kehendak dan kemauan kita masing-masing. Dengan demikian ini disebut pneumatikos, orang rohani. Orang rohani bukan orang yang berada di dalam dirinya roh sendiri, tapi adalah orang yang dirinya sendiri termasuk roh, termasuk jiwa, pikiran, emosi, kemauan, seluruhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya pneumatikos. Di sini perbedaan teologi ortodoks daripada gnostisisme yang pada saat Yohanes masih hidup sudah melanda dan menggerogoti iman orang Kristen. Saudara-saudara, abad ke-20 pertama ini, di dalam beberapa tahun terakhir ini, satu kebangunan, sesuatu revival daripada Gnostic Gospels. Gospel yang sudah dianggap salah, yang sudah divonis adalah bidat,
pada akhir abad pertama mulai, dan pada pertengahan abad kedua diuji, dan akhir abad kedua sudah semua dikucilkan oleh gereja. Sekarang mulai bangkit melalui Da Vinci Code, melalui Injil Yudas, dan melalui banyak isu-isu yang lain, seolah-olah menemukan kembali sesuatu yang asli dari kekristenan yang sudah hilang 1800 tahun. Seolah-olah kita baru tahu satu segi yang sudah dilupakan oleh kekristenan akan membawa kita kembali untuk mengerti kebenaran kekristenan secara menyeluruh. Itu omong kosong. Karena yang disebut ditemukannya Injil yang selama ini sudah tertutup oleh sejarah, selama ini sudah dilupakan oleh sejarah dari arkeologi yang baru ini, sebenarnya itu semua adalah Gnostic Gospel, Injil Gnotis. Injil Gnotis adalah Injil dari roh yang bukan dari Allah. Dan Injil Gnotis adalah roh yang melawan roh yang asli, tetapi memakai nama Injil. Termasuk ada Injil Yudas, termasuk ada Injil daripada Filipus, termasuk Injil daripada Maria Magdalena, termasuk dari Injil yang lain yang disebut di dalam beberapa hal yang penting terjadi beberapa tahun ini. Itu semuanya ada Injil palsu. Injil terakhir namanya Injil Barnabas. Saudara-saudara, di dalam Injil Barnabas lebih 110 kali kesalahan yang ditemukan oleh orang Kristen yang sesungguhnya. Dan itu semua adalah tulisan dari orang yang berusaha menyerang kembali dan tidak mau menerima bahwa Kristus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Saudara-saudara, semua yang tidak percaya Kristus berdui sifat itu dari setan. Semua yang tidak percaya Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia, itu ajaran yang salah. Tetapi kalau ada benar, ada yang salah, siapa boleh mengetahui? Siapa boleh memberi vonis? Siapa yang bisa membedakan? Yang membedakan itu mempunyai pengertian dari mana? Dia mempunyai hak apa? Dan dia mempunyai kuasa otorita yang berapa tinggi? Saudara-saudara, sekarang banyak barang-barang yang kelihatan sangat indah, tetapi sebenarnya palsu. Saudara-saudara, saya dulu mengatakan ada dua barang, tidak pernah ada palsu. Mobil tidak ada yang palsu. Adakah merek Honda Civic tak palsu? Ada Kijang palsu? Seperti tidak ada. Sekarang ada. Sekarang sudah ada loh. Mobil pun bisa dipalsu. Mungkin yang kau bawa ini hari itu palsu. Wah, cilaka. Saudara-saudara, saya dulu kira kamera itu tidak ada yang palsu. Kamera Nikon, size Ikon, Contax, Hasselblad, atau Mamiya, atau Canon, atau itu Minolta. Tidak ada yang palsu. Sekarang ada yang palsu. Tapi kelihatan belum dijual di Indonesia. Mobil palsu ada. Ada satu mobil yang dibikin cuma 8 di seluruh dunia. Sepanjang sejarah cuma 8. Dan yang bikin itu katakan ini limited edition, handmade. Tetapi ditemukan satu yang nomor 9 di Tiongkok. Loh, ini kok ada yang nomor 9? Pada waktu fotonya, saya lupa Lamborghini atau apa, nomor 9 dipajang di Tiongkok. Fotonya diambil seorang barat, dibawa kembali ke Italia. Nomor 9 ada di Tiongkok. Dari mana nomor 9 itu? Kita pabrik dari dulu tahu cuma bikin 8. Nomor 9. Maka itu manajer yang ngamuk luar biasa. Number 9, made in China. Dia marah-marah sampai surat kabar itu buat sampai seluruh dunia tahu. Ada juga mobil yang jutaan dolar itu palsu dibikin di Cina. Yang paling banyak palsu arloji Rolex. Berapa arloji Rolex? Rolex 50 tahun yang lalu cuma bikin 50.000 biji setiap tahun. Sekarang Rolex yang asli setiap tahun bikinnya 5 juta biji. Karena sudah makin terkenal, makin bisa diandalkan, orang percaya, kredibilitas yang tinggi. Seluruh dunia, semua orang sudah umur 40 kepingin satu Rolex. Kalau sebelum umur 40, citizen sudah cukup.
Seiko juga lumayan. Tak kalah modelnya, galanya. Tapi sudah umur 40. Gua kok belum pernah pakai Rolex ya. Kalau sudah 40 belum ada Rolex, seperti belum sukses begitu loh. Seperti orang-orang kalau sudah pakai Mazda, pakai Honda, pakai Civic, pakai itu Stream, pakai Toyota, sudah sampai umur 51, kapan gua naik Mercy? 40-an naik BMW. 30 juga kepingin BMW. Tapi kantongnya yang tidak cukup. Jadi tunggu tabung sampai 40-an naik BMW. Sudah sampai 50, BMW terus. Ya Mercy dong. Kalau sampai 70 mau naik Rolls Royce belum dapat uang cukup. Jadi rata-rata pemilik Mercy itu seluruh dunia rata-rata adalah umur 51. Kecuali saya umur 30 juga naik Mercy. Tapi naik Mercy yang sudah 12 tahun. Itu jauh lebih murah. Begitu. Ya saudara-saudara, pada waktu kita menginginkan sesuatu, lalu dapat yang palsu bagaimana? Nah kalau engkau pakai arloji palsu, pakai sepatu palsu, pakai merek palsu. Saudara tahu itu jas palsu juga ada loh. Hebat sekali loh. Ini orang dari kota Wenzhou di provinsi Zhejiang. Sekarang pindahnya ke Spanyol. Mereka imigrasi ke Roma, ke Milano. Menetap di situ. Begitu Ferragamo bikin jas. Atau itu Christian Dior bikin jas. Atau Xenia bikin jas, ya nggak ngerti ya sudah. Itu semua nama yang besar-besar. Begitu itu Ferragamo bikin jas satu, dibeli oleh orang Wenzhou. Sudah dibeli, langsung dikirim ke Wenzhou dari Milano. Baru keluar, mahal berapapun dibeli. Kalau umpama jas biasa itu $300. Ini $3.000. Dia beli satu, dikirim ke Wenzhou. 2 minggu lagi 100 Ferragamo yang made in China sudah keluar. Sudah keluar, dikirim kembali ke Italia. Jadi mau beli yang murah, mau ini dapat mau harga yang murah sekali. Loh ini pasarnya 3.000 kok bisa jual 1.200. Ya karena kita sekarang dibeli. Sudah dibeli. Orang yang bikin Ferragamo yang asli itu bingung, kok banyak ya? Ferragamonya ada di sini, di situ. Wah kelihatan itu palsu. Tetapi bikinnya 99% mirip. Cuma bahannya kurang mirip. Kalau you pakai waktu musim panas, pakai Ferragamo Xenia yang asli, you rasa dingin, tidak terlalu panas. Tapi pakai yang palsu modelnya sama, panas sekali. Karena kualitas daripada fiber untuk membentuk kain itu diselidiki oleh mereka luar biasa. Sehingga modalnya tinggi. Nah saya sekarang tidak mempromosikan barang Italia. Karena saya juga tidak mendapatkan komisi. Saya cuma beritahu kepada saudara. Yang palsu itu makin lama makin pintar. Nah saudara-saudara. Kepintaran memalsu sesuatu yang paling berani. Yang paling hebat. Sebenarnya bukan memalsukan pakaian. Bukan memalsukan mobil. Bukan memalsukan sepatu. Bukan memalsukan arloji. Tapi memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Nah ini adalah satu hal yang orang di gereja reform harus mengetahui. Di dalam zaman semua orang bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari kita kembali ke arah kita. Kembali kali kita mengajar, ada roh dari si jajal, roh yang palsu, roh antikristus, roh dari dunia ini sudah muncul. Seperti apa yang ego pernah dengar, dia akan datang, dia akan datang. Sekarang sudah datang. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya di kapal terbang, seorang Jerman duduk di sebelah saya. Where are you going? I'm going to Xiamen. Xiamen? That is the place I was born. Itu kota kelahiran saya. What are you going there? Why you go there? I go there to buy motorcycles. Untuk apa? To be sold in Germany. Loh, saya terus garuk kepala. Dulu orang ke Jerman beli sepeda motor jual di Indonesia. Sekarang orang Jerman pergi Tiongkok beli sepeda motor jual di Jerman. You have very good motorcycle ride. Orang di Jerman menghasilkan sepeda motor yang terbaik di dunia. BMW. Dulu masih ada Sandap. Masih ada TWN. Masih ada merek-merek yang lain. Seperti NSU. Seperti yang lain-lain. Saks.
dan sebagainya. Terkenal di dunia. Kenapa kamu beli di Xiamen sepeda motor? Dijual di Hamburg. Dia mengatakan satu sepeda motor modalnya saya cuma 350 US. Hah? Jadi uang Indonesia 3 juta lebih sedikit. Sudah bisa beli sepeda motor. Kalau yang Jerman punya itu paling sedikit $3.000, $2.000. Engkau sekarang pakai uang euro, ganti renminbi, murah sekali, turun lagi. Kenapa? Wah, karena Cina begitu maju, sepeda motor begitu murah, barang kelihatan begitu bagus. Tahan dah? Ya tahan dah, tahan. Pokoknya beli dulu. Anak muda dah peduli begitu mutunya berapa. Tapi sambil membeli, sambil menginvest. Karena uang itu dipakai untuk menyelidiki yang lebih baik, lebih baik. 10 tahun lagi pasti Tiongkok, Korea, India itu terus maju. Dan saya ramalkan 20 tahun lagi barang yang paling murah dari Burma. Bukan dari Vietnam, bukan dari Tiongkok. Karena makin maju, makin menuju kepada kapitalisme. Dan makin yang terbelakang, makin terus mempertahankan. Mereka mempunyai daya kerja yang hanya memerlukan ongkos yang paling minim. Sehingga mereka bisa bersaing di dalam dunia. Ini yang terjadi berapa tahun ini. Saudara-saudara, ongkos kerja di Shenzhen, kaum buruh bekerja 1 hari, dapat uang itu hanya 1/40 dari orang yang kerja di Tokyo. Ya. Kalau you bayar Tokyo, orang teknisi yang tinggi, 1 hari bayar 100 US. Orang yang sama pinternya, you cuma bayar $2.50 di Shenzhen. 1/40. Kalau you bayar orang di Korea Selatan, Seoul, you bayar 13 kali lebih tinggi daripada bayar di Shenzhen. Dan di Shenzhen mau naik gaji, mogok, silakan mogok. Lu mogok, langsung dia panggil orang lain yang mau kerja terlalu banyak. Negara yang orangnya banyak itu memang susah. Tapi untuk cari tenaga kerja dah susah karena banyak. Itu kalimat yang terkenal dari Mao Zedong. Banyak orang gak apa-apa, gampang kerja. Mau ikut kalimat ini? 人多好办事. The more the people, more easier to get work. Jadi itu caranya begini. Maka sekarang satu negara mensaing negara lain, mensaing negara lain. Jepang setelah 60 tahun mendirikan industri dari permobil, sekarang membuat industri permobilan Amerika luar biasa pusingnya. Saudara-saudara sekalian, bukankah Ford raja mobil, Chevrolet, Chrysler, atau disebut yang Chrysler, Pontiac, Buick, Cadillac, itu namanya General Motors. General Motors supposed to be the biggest company in car manufacturing. Tetapi tahun 2006 ini menjadi nomor 2. Toyota menjadi nomor 1. Desain. Karena ongkos itu lebih berat. Di Jepang memang makin lama makin berat, makin lama makin berat. Tapi Toyota berani memakai 20% dari profit netnya untuk menjadi fee menyelidiki. Dan Lexus pernah mengirim satu tim ke seluruh dunia. Kasih mereka hotel yang top. Kalau bisa 7 bintang, 7 bintang. Kalau ada 8 bintang, 8 bintang. Kasih mereka naik kapal terbang yang paling mahal. Masuk ke dalam bar yang paling mahal. Dan mereka pergi ke spa, pergi ke mana-mana. Malam naik klub paling mahal. Supaya mereka pelan-pelan itu menemukan apa rasanya superior lux. Yang disebut lux itu apa? Itu pintu kalau tutup sama cerek. Lain sekali kan? Yang cerek ingin ngamuk kan? Mantap. Saudara-saudara. Maka Mercy sebab beberapa puluh tahun yang lalu sudah menetapkan kalau klakson bunyi tit tit itu harus 440. Saudara pernah dengar kan? Apa itu 440? C, ya, nada C. Tit, begitu ya. Kalau Jepang waktu tet, pret, pokoknya bunyi orang lari sudah, engkau bisa jalan. Tapi pada waktu semua macet jadi satu, lalu semua bunyi kelakson tetot, waduh ngotormu jadi karu-karuan. Tapi kalau Mercy semua bunyi tit, tetap kota itu penuh musik. So musical, so nice to hear. Saya punya satu mobil tahun 68. Sudah berapa lama? 38 tahun, ya kan?
Kan 2006. Mobil itu karena jarang dipakai, pintu belakangnya kalau ditutup, ya, sama cerek lain ya. Toyota Kijang 20 tahun lalu cerek, itu sudah ada suara 12 detik. Duduk di dalam mobil, tutup pintu, senang. Itu perasaan lux, diterima dari pengalaman. Buka pintu, tutup pintu, engselnya bagaimana, semua diselidiki. Dan tim itu ada tim yang perasaannya tajam sekali. Ada orang yang apapun sama. Kalau dia nikah, pokoknya perempuan sudah boleh. Tidak ada perbedaan apapun. Buku apa dianggap sama, tidak dibaca. Karena apa? Buku itu pajangan. Jadi buku ini lebih penting dari buku itu. Dia kalau cari buku selalu cari yang paling murah. Kalau tidak obral, tidak muncul. Tapi orang betul-betul menyelidiki. Tahu ini buku baru keluar. Ini uniknya apa? Penulisnya siapa? Bagaimanapun mahal saya beli. Itu orang belajar. Kalau orang yang pokoknya sembarangan. Buku udah beli, tidak apa-apa. Beli juga tidak apa-apa. Sudah beli, tidak baca, tidak apa-apa. Baca juga tidak apa-apa. Baca ngerti juga tidak apa-apa. Tidak ngerti juga tidak apa-apa. Pokoknya cari buku kelihatan lumayan begitu. Itu lain. Jadi yang disebut lux itu, orang yang mempunyai perasaan tajam sekali untuk membedakan. Sudah membedakan, akhirnya dia kumpulkan semua perasaan dari pengalaman. Daripada dia punya empiricisme. Daripada dia punya perasaan feeling of senses. Sesudah itu terlapkan ke dalam desain. Lalu waktu dia desain mobil, dia memberubahkan sedikit. Maka 3 tahun yang lalu, Lexus berani mengiklankan satu kalimat. Dengar ya. Tahun ini, mobil kami sudah merubah 10.000 item di dalam satu mobil. 10.000 item. Satu mobil yang dirubah apanya? Biasanya pabrik yang tidak bertanggung jawab, pokoknya mesin yang sama dikasih kotak yang model lebih lincip. Itu namanya model baru. Tapi Lexus berani mengeluarkan uang begitu banyak untuk menemukan sesuatu perasaan. Dari perasaan diterapkan menjadi satu desain. Desain menjadi sesuatu yang mentransfer perasaan itu kepada yang pemakai. Sehingga orang kalau, have you tried the latest Lexus? Sudah pernah coba atau tidak? Pada waktu mereka coba, loh lain ya. Ini lain. Suara tenang. Di dalam tidak bunyi. Di dalam mengemudi rasa aman. Ini cara perasaan beloknya. Semua itu perasaan leks dimasukkan. Jadi satu mobil di dalam 1 tahun berubah dan maju 10.000 item. Sekarang sudah tahun ke-9. Lexus dianggap mobil paling baik di Amerika. Sekali lagi, saya bukan dealernya ya. Saya cuma kasih tahu sama saudara. Ada yang berubah. Ada yang tidak berubah. Gini masih kurang bagus. Ya sudah terserah. Bosan ngomong sama kamu. Orang tidak mau maju ya begitu. Lalu dia punya dasar terus gitu. Itu sebab Amerika kerajaan mobil sekarang geser. Lalu Kia. Yang di Indonesia namanya Timor. Daewoo. Ada lagi Hyundai. Memberikan satu tantangan. Di Amerika, beli mobil saya 5 tahun bebas, tidak usah bayar perbaikan. Hah? Jadi kalau bikin betul mobil itu pusing sekali. Kalau beli mobil dari Korea 5 tahun tidak bayar. Tidak usah bayar itu perongkosan maintenance, tidak usah bayar itu. Wah, orang Amerika, why American car? Why Japanese car? Try Korean car. Mereka coba. Waktu mereka coba, wah rasa enak juga. Cuma tidak sekuat Jerman punya. Tidak sebaik yang Amerika dulu punya. Tetapi murahnya cuma separuh. Maintenance fee-nya begitu murah. Dan bensinnya irit. Mulai pelan-pelan dari American Empire of Car. Sekarang orang Amerika beli mobil Korea. Pelan-pelan beli mobil dari India. Berarti ada yang maju, ada yang tidak mau maju. Kenapa Volvo kehilangan pasaran di Taiwan? Saya hari ini sebenarnya tidak boleh terus bicara mengenai mobil ya. Tapi saudara mengetahui sedikit pengetahuan dunia itu tahu bagaimana menjadi orang Kristen. Volvo itu mesinnya begitu kuat. Dia bukan lurus begini. Sengaja dimiringkan. Nah itu akan mendapatkan tenaga khusus. Sehingga meringankan sesuatu. Seorang teknisi daripada mesin mengatakan. There's no car
has better engine than Volvo. Karena kekuatan mesin dari Volvo itu cuma on the road itu terlalu mahal. Maka di banyak kota itu banyak orang mengeluh. Kalau sudah rusak mahalnya 2 kali dari Mercy. Mahalnya 1,5 kali daripada Honda. Mahalnya itu 5 kali, 4 kali daripada Toyota. Kalau on the road rusak. Itu Volvo dipakai di beberapa negara di Amerika Selatan. Mesinnya dipakai, kasisnya dipakai, itu bodinya dibuang diganti Panzer. Mobilnya begitu kuat sampai boleh menjadi Panzer. Tahu Panzer? Tetapi dia gagal di Taiwan. Kenapa? 1 kali 1 model dan Volvo itu waktu tarian terlalu kuat. Begitu lepas kopling, boom, langsung seperti kodam loncat. Nah orang kaget. Lalu komplain. Kenapa mobilmu begitu? Ini bahaya kan? Begitu lepas kopling, dan langsung terlalu kuat. Dijawab sama manajer dari Volvo. Orang di Taiwan tidak ngerti mobil. Karena 1 kalimat itu. Tidak mau dikritik. Langsung drop sampai sekarang. Volvo di Taiwan tidak laku. Consumers is always right. Itu adalah filsafat consumerism. Filsafat daripada perdagangan. Nah saudara-saudara. Kita menjadi orang Kristen kesulitan salah satu adalah. Tidak mau dikoreksi. Sehingga kita tidak bisa maju. Tetapi orang sudah begitu sukses seperti Toyota. Menjatuhkan Nissan. Nissan adalah pabrik pertama mobil di Jepang. Setelah berapa puluh tahun baru Toyota. Sudah berapa puluh tahun baru Honda. Saudara tahu tidak? Honda modal permulaan berapa? Kalimat ini selalu saya pakai untuk merangsang pemuda-pemudi yang tidak mau berjuang. Banyak anak muda kalau ada uang dari papa hancur, hilang-hilang. Honda mulai dengan seluruh modal cuma $3.000. Kapan? Tahun 1949. Start with $3,000. Sekarang anak-anak kita, anak muda, membuangkan puluhan ribu, tidak ada apa-apanya. Honda mulai dari $3.000. Bikin dinamo kecil untuk pompa angin. Itu. Dinamo itu pelan-pelan dibikin lebih besar, dikasih sesuatu gagang menjadi sepeda motor. Lalu menjadi apa? Lalu menjadi mobil. Lalu menjadi apa? Menjadi Accord. Menjadi apa? Menjadi mobil yang lebih mewah lagi. Acura. Lalu saing mutunya dengan Mercy. Dengan itu. Mulai dari $3.000. Sekarang saya taruh $3.000 di tanganmu. 1 bulan lagi jadi apa? Waduh, jadi Christian Dior. Jadi Ferragamo. Jadi Xenia. Dari menjadi itu Charles Jordan. Jadi semua yang barang baik. Lalu, Pak minta lagi. Itu loh. Bedanya ada orang gigit-gigit berjuang. Tidak minta sampai jadi. Yang satu adalah habis-habiskan lalu minta lagi. Beda di situ. Saudara-saudara sekalian. Orang produksi itu. Mereka mau cari untung. Susah payah pikirannya. Sekarang saya tanya. Orang yang pesen sama orang kerja. Kaya mana? Saya pesen kue. Bikin kue setengah mati. Yang pesen sama yang kerja. Kaya mana? Hah? Pura-pura tidak tahu kamu. Kaya mana? Orang yang memakai sama orang kerja. Kaya mana? Pakai dong. Saya bisa pakai kok. Lu kerja setengah mati. Saya kasih uang. Saya langsung pakai. Saya suruh orang bikin rumah yang bikin setengah mati kerja. Kita langsung pakai. Lalu menikmati. Saudara-saudara, sebenarnya negara-negara industri yang sukses itu. Kayanya dari kerja setengah mati. Yang memakai kayanya daripada ada uang terus boleh pakai. Jadi di dunia ini terbalik. Banyak orang bilang, wah Jerman kaya, itu mereka bisa mempunyai pabrik besar. Mereka kerja setengah mati, menyelidiki setengah mati. Tapi yang di sini, tidak menyelidiki, tidak apa-apanya kirim uang sudah dapat apa saja. Ini lebih kaya. Tapi kayanya akhirnya tidak rata. Nah ini menjadi satu hal sosial yang saya tidak bicarakan lagi. Dan sudah perhatikan. Di dalam hal yang saya baru sebut itu ada 2 hal. Pertama, mutu yang asli adalah akibat daripada menyelidiki dan berjuang mati-matian untuk observasi, untuk eksperimen, untuk berani rugi, untuk investment. Tapi mutu yang kedua yaitu yang palsu, hanya mencuri patennya orang lain, curi desainnya orang lain. Nah ini semua sudah diterapkan oleh setan. Apa itu? Kalau Roh Kudus bagaimana mempersiapkan kita dipersiapkan bagaimana dengar khotbah untuk mengkoreksi diri terus menerus supaya kita maju.
Saudara suka dengar khotbah yang baik enggak? Jawab. Khotbah yang baik perlu pikiran banyak enggak? Penyelidikan, pengamatan, pemikiran yang mendalam sekali. Saudara-saudara. Tetapi ada semacam orang, enggak apa-apa. Dia asal sudah kebaktian, ikut gereja, dengar khotbah apa, enggak apa-apa. Nah di situ setan mulai bekerja untuk menipu mereka yang tidak mengamati dan tidak mendalam. Maka kita melihat ada satu peringatan. You have already heard the spirit of Antichrist will be here. Now the spirit of Antichrist is here already. Saudara-saudara. Tetapi siapa yang bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah? Siapa bisa ini yang asli, ini yang palsu? Saudara-saudara, seorang makan dengan saya. Lalu waktu kita bicara-bicara ada orang menunjukkan arrojinya. Lalu saya lihat, saudara yang di depan, dia punya arroji itu belinya $13.000 ya. Itu barang white gold Rolex tahun berapa gitu. Ya kaget. Dia seorang datuk, seorang terkenal di Malaysia. Dia bilang, Pak Tong kenapa tahu? Saya bilang, dia tidak usah samar-samar di dalam. Ini tidak ada lubang, itu mulai dari tahun berapa. Ini model gini, itu apa? Rolex yang bagaimana mahalnya. Dia bilang, wah cilaka. Kalau begini saya kira, saya sengaja beri Rolex yang mahal dan orang tidak tahu karena putih kelihatan seperti baja biasa. Kok ada orang yang tahu? Saya bilang, tukang copet lebih tahu dari kamu. Jangan kira kau bisa menipu orang lain. Nah saudara-saudara, bisa membedakan itu namanya berbijaksana. You bisa membicara ini benar, itu tidak benar. Ini asli, itu palsu. Ini benar-benar sejati, ini tidak jujur. Bisa membedakan. Nah bisa membedakan itu perlu pengalaman, perlu pengamatan, perlu penyelidikan, perlu pemikiran. Tetapi yang paling sulit membedakan itu apa? Hal rohani. Paling sulit memperbedakan itu roh dari Tuhan atau roh yang melawan Tuhan. Itu sebab gereja yang tidak bertanggung jawab akan mengatakan semua roh sama. Gereja yang mengatakan semua roh sama, jangan diuji. Justru ini melawan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan jangan sebalang roh, jangan segala roh kau percaya. Di mana? Di sini. Nah saudara-saudara, pasal 3 ayat terakhir kita mengetahui Tuhan berada di diri kita karena roh yang diberikan kepada kita. Itu menjadi kunci untuk pasal 4 ayat pertama. Mari kita sekarang membaca pasal 3 terakhir dan pasal 4 pertama. Dijadikan satu koneksi organis. Organic connection. Pasal 3 ayat terakhir adalah ayat yang keberapa? 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ya dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam diri kita, yaitu roh yang telah dia karuniakan kepada kita. Karena the given spirit to us, we know that we dwell in him and God dwell in us. Kita tahu kalau kita diam-diam Allah. Allah diam-diam diri kita karena roh yang diberikan kepada kita. Jadi orang Kristen ada apa? Ada apa? Roh. Roh siapa? Roh Allah. Yaitu roh Kristus. Karena roh Kristus ada di dalam diri kita, maka kita mengetahui kita milik Tuhan. Tuhan diam di dalam diri kita. Kita berada di dalam diri dia. Secara dalam ada zeal. Secara di luar ada evidence. What zeal? Spirit. What evidence? Mentaati perintah. Orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, di luarnya ada ketaatan kepada perintah Kristus. Ini orang adalah orang yang benar-benar diam di dalam Kristus. Dan Tuhan diam di dalam dia. Kalau ini kunci sudah dapat, baru mengerti ayat pasal 4 ayat 1. Sekarang kita membaca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara sekalian, pergi ke seluruh dunia. Apa artinya? Pasarannya global. Jadi
seorang pedagang kalau meniru sesuatu produksi untuk dijual di kampung sendiri, itu tidak mungkin kaya. Seorang pedagang meniru, memalsukan sesuatu mark, satu tanda daripada perdagangan yang betul-betul terkenal. Lalu dia memikir, saya akan jual barang ini sampai seluruh dunia. Dia akan kaya. Ini kalimat ada global market. Global market itu ambisi seorang pedagang. Barang siapa yang bikin sesuatu hanya untuk sekitarnya, dia hanya melayani komunitasnya. Barang siapa yang bikin sesuatu lalu dia mengidamkan bahwa ini akan menjadi produksi yang diterima seluruh dunia, mereka cari market. Orang yang berdagang tahu apa yang saya katakan. Maka Amerika mesti cari sekarang market di mana. Kalau bisa membuat sesuatu nanti dibeli oleh semua orang di Cina, itu 1,3 miliar. Kalau 1% saja yang beli dari 100 orang atau 1 orang beli produksi saya, maka di market itu saya mendapat berapa orang yang beli? Berapa? 13 juta orang. Kalau di Tiongkok ada 13 juta orang. Satu orang beli barang saya satu. Saya akan laku hanya ke negara itu 13 juta barang. Kalau India lagi 10 juta lagi. Kalau dua negara ini ada 1% market beli saya punya barang, maka saya sudah bisa menjual 23 juta. Satu untung $2 saja, maka saya sudah bisa mendapatkan untung 26 juta dari Tiongkok. Lalu untunglah 20 juta daripada India. Itu namanya bikin perdagangan besar. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan rohani? Roh setan, roh palsu mempunyai konsep global market. Tapi orang-orang reform tidak. Orang-orang ortodoks tidak. Jadi tidak banyak hal kita jauh lebih bodoh dari orang dunia atau dari setan. Kenapa Tuhan pilih kita? Lalu kita cari ayat, memang yang dipilih oleh Tuhan adalah yang bodoh. Puji Tuhan kaum pilihan. Karena aku bodoh maka aku dipilih. Maka terus bodoh saja sampai mati. Lebih bodoh loh. Saudara-saudara, di dalam gerakan reform yang kita garap sekarang ini, beberapa orang yang memikirkan global market. Saya kira saya termasuk salah satu orang yang paling tidak dimengerti oleh sesamaku, oleh bangsaku, oleh negaraku, oleh gerejaku sendiri. Ya. Ada pendeta yang mengatakan, Pak Tong pinter, suka ke luar negeri, kita disuruh kerja setengah mati. Kalau kamu kerja setengah mati, saya kerja 3/4 mati. Bukan setengah mati. Kalau engkau kerja 3/4 mati, saya bekerja 90% mau mati. Hanya karena anugerah Tuhan sekarang masih bisa berdiri. Umur 66,5 masih bisa berdiri. Hari Minggu setiap kali khotbah 4 kali. 1 kali lebih 1 jam. Itu kalau bukan anugerah Tuhan itu apa? Itu betul-betul saya menerapkan dan saya menyatakan satu hal yang namanya sola gratia. Ini 3 hari ini kamar saya ada nyamuk. Pinter-pinter lagi dipukul terus hilang. Saya kemarin jam 4 masih pukul nyamuk. Tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada hal-hal. Saya kemarin tidur tidak sampai 3 jam. Saudara-saudara. Tapi hari ini tetap saya harus 4 kali. Harus khotbah setiap kali 1 jam. Harus menghadapi orang begitu banyak. Setiap minggu manusia yang menghadapi saya. Di sini pagi 1.500 sampai 1.600. Kebaktian kedua itu kira-kira 600. Lalu di Singapura 1 kali 550. 1 kali lagi kira-kira 800. Bayangkan. Ribuan orang menanti khotbah saya. Bolehkah saya ngomong sembarangan? Boleh saya khotbah asal-asal? Bolehkah saya khotbah yang tidak bertanggung jawab? Tidak bisa. Nah semua khotbah itu direkam dan dijual dan dibeli. Kalau bisa itu dipertahankan, orang koleksi sampai bertahun-tahun. Saya harus bertanggung jawab setiap khotbah. Kalau bukan anugerah Tuhan mana mungkin. Lalu saya mau tanya, jikalau kita melihat di sini, roh setan mempunyai market global minded, mempunyai konsep market global. Sekarang orang yang sudah mengerti teologi yang benar, yang mempunyai satu konsep seperti setan ini berapa orang? Kenapakah orang-orang yang salah selalu lebih pintar dari orang-orang yang betul? Kenapa yang palsu selalu berpasar lebih besar dari yang asli? Kenapa roh setan dan anak-anak daripada orang-orang yang berbuat jahat lebih pintar dari anak-orang pintar? Anak yang baik. Satu kali saya berada di penjara. Bukan karena masuk penjara, tapi karena sengaja masuk ke dalam penjara.
Jiwanya inkarnasi ya. Bukan jiwanya karena kriminal. Lalu saya berkhotbah kepada mereka. Wah, hari itu 860 anak yang gundul pacul. Seluruhnya gundul mengkilap kayak 800 matahari kecil begitu. Bercahaya. Mereka begitu nakal, berontak di dalam rumah penjara untuk remaja. Sampai piano flehol, sampai semua itu televisi dan semua komputer dihancurkan satu persatu. Sampai penjaga itu kekualaan. Lalu sesudah 1 bulan kemudian, seorang pendeta yang lebih tua dari saya 25 tahun. Sekarang masih hidup. Setiap minggu, sudah umur 95. Setiap minggu masih ikut kebaktian saya pimpin di Taiwan. Dia naik kereta MRT 1 jam dari kotanya di pinggiran Taipei. Datang mengikut. Waktu saya membicarakan itu surat Ibrani. Pada akhirnya 132 kali khotbah. 132 kali saya terbang ke Taiwan. Lalu saya tanya, siapa yang tidak pernah absen 1 kali? Coba angkat tangan. Cuma 2. Yang satu umur 20 lebih. Yang satu umur 92. Ya kira-kira berapa tahun lalu. Waktu saya selesai. Semua kaget. Ternyata pendeta yang paling tua ini tidak pernah absen 1 kali. Nah orang inilah yang pernah bawa saya ke dalam penjara di Taiwan itu. Dia bilang, Pak Tong, you mesti khotbah kepada anak-anak yang nakal ini. Ini anak-anak nakal, dilihat nakal kurang ajar. Tapi saya lihat mereka anak-anak pintar. Saya bilang, saya setuju. Orang yang bisa masuk penjara itu sulit ujiannya loh. Ya, yuk kalau masuk sekolah yang tinggi mesti ujian sampai TOEFL-nya cukup. Mau masuk penjara pun mesti ada qualification-nya, betul nggak? Coba yuk kayak gini gobloknya curi pun nggak bisa, mana bisa masuk penjara? Mereka mesti curinya sukses, tipunya sukses baru bisa masuk kan? Itu ujiannya tapi yang jahat, tapi pinter, jahat tapi pinter. Kita baik tapi goblok semua 1, 2, 3. Mereka jahat tapi pintar. Kita baik tapi goblok. Banyak yang goblok yang baik-baik. Lalu saya masuk. Wah, karena baru berontak. Baru kekacauan terjadi. Banyak barang dirusak semua di penjara. Saya masuk ke dalam penjara, saya kaget loh. Tamannya, bunganya, jalannya, tiang listriknya, kamarnya, tempat kamar komputernya. Loh ini kampus universitas atau penjara? Mereka bilang di sini penjara memang begitu. Jadi di Indonesia sekolah-sekolah itu kayak gubuk. Di Taiwan penjara kayak universitas. Lalu dihancur-hancurkan karena apa? Karena mereka masih tidak puas. Waktu itu negara apa ini? Waktu saya heran-heran sekali. Setiap kamar itu ada classroom, ada komputer, ada TV yang besar. Terus ada itu papan yang pakai listrik. Itu namanya penjara. Kalau suruh studi, semua keluar. Kalau masuk, semua dipenjarakan. Suruh kerja, semua ke taman. Itu tamannya, bunganya, pohonnya bagus luar biasa. Lalu 800 lebih semua dikumpulkan di satu aula, kira-kira lebih kecil 30% dari aula ini. Semua di situ melihat saya dengan mata yang baik begini. Lalu sebelum saya khotbah, mereka semua mesti duduk baik. Diam. Duduk baik begini. CPM berjalan tik tok. Kira-kira 40 CPM yang keliling untuk menjaga kalau ada pemberontakan. Nah saya ini tidak bisa kalau khotbah ada orang jalan-jalan. Tapi ini yang jalan-jalan CPM. Jadi bagaimana? Begitu saya naik kalimat pertama, silakan CPM semua duduk. Jangan jalan-jalan. Wah, yang senang siapa? Anak-anak muda itu. Ih, enak kan. CPM dimarahi sama pendeta. Terus CPM tadi yang lihat saya gini itu anak-anak. Sekarang setelah saya tegur CPM yang lihat saya begini. Kalau saya dilihat oleh CPM saya takut. Maaf ya, minta maaf saya silakan duduk. Saya lebih keras lagi. Sudah mereka duduk. Tidak usah awasi. Anak-anak bisa jaga sendiri. Kalimat ini menjadi inspirasi. Anak-anak bisa jaga sendiri. Dan mereka sudah jaga sendiri. Kalau tidak diawasi lebih baik. Kadang-kadang anakmu menjadi jelek karena terlalu banyak kau campur. Terlalu banyak atur, terlalu campur, terlalu cerewet. Maka dia sengaja melawan kamu supaya tahu cerewetmu tidak ada gunanya. Jadi papa mama udah gampang loh. Berani lahirkan anak.
Belajar dulu bagaimana didik anak sebelum melahirkan. Lalu semua tutup. Sudah diam karena wibawa saya cukup besar. CPM pun semua taat. Pendeta itu gemeter. Bawa saya ke dalam penjara. Kok begitu masuk belum khotbah marahin CPM. Lalu saya mengatakan, anak-anak, kamu anak pintar. Tapi nakal. Mereka dengan, kamu anak pintar. Senyum sedikit. Tapi nakal. Malu sedikit. Saudara-saudara, kalau saya balikan, anak-anak, kamu anak nakal. Tapi pintar. Beda nggak? Beda sekali kan? Kalau saya mengatakan, kamu semua anak nakal. Mau apa? Tapi pintar. Nggak usah. Begitu kan? Tapi kalau saya mengatakan, kamu semua anak pintar. Nggak tentu lah. Tapi kok dipuji ya. Tapi nakal. Ya sudah, lain kali jangan. Gitu kan? Dan saya tidak lebih baik dari kamu. Kalimat itu bikin mereka mulai mau hormat. Karena seorang pengkhotbah atau seorang penolong menjadi superior, menyatakan kebolehan, itu dibenci oleh orang. Yesus waktu mau membantu orang perempuan Samaria, dia sendiri menjadi orang yang perlu ditolong. Berikan aku minum. Bukan aku datang, tahu nak ini anak Allah. Yang menembusi hati sanubarimu, tahu kalau engkau mempunyai lebih dari 5,5 suami. Tidak begitu. Yesus menurunkan diri, mengatakan, coba memberikan minum kepada aku. Langsung dijadikan satu persahabatan yang tidak lagi mempasang kuda-kuda untuk melawan apa yang kau mau bicara kepada dia. Saya tidak lebih baik dari Anda. Saya juga orang berdosa. Di hadapan Tuhan semua berdosa. Termasuk engkau, saya, CPM, presiden, semua sama. Mereka juga, CPM juga orang berdosa. Mereka mengatakan, tetapi sudah berdosa bagaimana? Baru saya bawa pikiran mereka masuk. Sudah selesai saya khotbah 1 jam, Roh Kudus bekerja luar biasa. 460 lebih yang berdiri, ada yang berair mata menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, bagaimana meraih, bagaimana dapatkan mereka? Roh Kudus diberikan kepada seseorang supaya orang itu mempunyai sesuatu, baik bijaksana, baik kuasa, baik otoritas, baik cinta kasih. Itu semua berasal dari Roh Kudus untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi di sini katakan Roh Kudus diberikan kepada kita sesuai kita harus bisa membedakan yang baik dan jahat, yang benar dan tidak, yang sejati dan yang palsu. Maka dikatakan, hei saudara-saudaraku, jangan percaya kepada segala roh. Do not believe in all spirit. Berarti the Spirit of God is given to us to discern and to select which one should be believed, which one should not. Lalu dikatakan, ujilah roh-roh itu. Wah, ini perintah. Setiap kali istilah lah keluar, itu perintah. Pergilah ke seluruh bumi, itu perintah. Kabarkanlah Injil, itu perintah. Kasihanilah satu dan lain, itu perintah. Anything disebut dengan lah, itu perintah. Ujilah segala roh. Saya mau tanya, bolehkah orang menguji roh Tuhan? Kalau Tuhan menguji kita, itu boleh. Bolehkah kita menguji Tuhan? Diperintahkan di sini. Ini satu-satu kalinya. Saudara-saudara, bolehkah kita coba-coba? Bolehkah kita uji-uji? Kita tidak boleh sembarangan. Dan tidak boleh meragukan Tuhan, bukan? Tetapi kalau roh ini asli atau roh ini palsu, boleh kita uji. Boleh kita meragukan. Ini diizinkan Roh Kudus. Bukan saja diizinkan, diperintahkan. Inilah keunikan ayat ini. Saya kira saudara mendengar 1 Yohanes tafsirannya di dalam mimbar ini akan lebih jelas dari banyak komentari-komentari. Saudara perhatikan kunci-kunci berapa minggu ini. Bagaimana menjadi orang Kristen yang cerdas, yang sensitif, peka, dan yang berbijaksana untuk tidak ditipu oleh yang palsu. Seorang di Sogo ketemu seorang yang mau pulang ke Arab. Saya ada satu arloji, saya sekarang mesti jual.
Karena saya punya uang semua diambil oleh tukang copet. Dan ini saya jual murah. Mestinya ini 150 juta. Saya cuma jual 40 juta saja. Kalau Anda bisa beli, tolong saya akan terima kasih. Pulang saya kirim surat, terima kasih kepada ibu. Saya punya alamat ini, di Arab ini semua. Orang itu melihat, waduh, kesempatan betul ya. Ini betul-betul ini arloji emas daripada 18 karat daripada yang disebut itu presiden. Arloji yang ada T, ada T, 18K gold. Cuma 40 juta. Ini mestinya 170 juta kalau baru. Dia mana oke. Tapi saya kurang uang. Bisa enggak? Yuk tunggu. Lalu dia keluarkan kredit card, keluarkan semua itu. Semua. Sampai akhirnya cukup. Sudah bayar. Dia pergi. Orang itu terima kasih. Engkau sudah menolong saya. Pergi. Sesudah itu dia bawa pulang. Dia senang sekali dapat arloji yang begitu bagus tapi begitu murah. Satu hari nyonyanya bilang. Lebih baik cek di Rolex yo. Ini benar gak? Waktu cek di Rolex. Dia juga ragu-ragu. Kalau salah bagaimana? Sampai di Rolex. Begitu dilihat. Ini palsu. Ini kira-kira 2 juta. Tapi dia sudah bayar hampir $5.000. Dapat uang 2 juta. Dia begitu menyesal. Karena sudah ditipu. Karena uang sudah habis. Dan alamat yang dikasihkan itu palsu. Dia sekarang tidak tahu orang itu bagaimana kita mengembalikan uang. Dia jengkel menyesal terus. Akhirnya dia tulis satu makalah kecil ditaruh di surat kabar. Nah, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia kurang tajam untuk membedakan. Tidak bisa tahu. Nah kalau beli barang palsu, tidak apa-apa. Karena itu cuma barang. Kalau menikah palsu, wah itu cilaka. Di Shenzhen ada seorang kelihatan cantik sekali. Terus akhirnya jatuh cinta seorang pria. Sesudah jatuh cinta, sudah nikah, baru tahu itu laki. Palsu. Ada juga perempuan yang palsu loh. Mempelai palsu ada juga. Wah heboh, lu laki kok menikah sama gua. Nah gua memang kelihatannya cantik terus tidak ada kerjaan. Sudah lama tidak ada makanan. Terus saya terus akhirnya merayu-rayu. Kok kamu mau ya salah sendiri. Masa menikah dapat nyonya palsu. Beli Rolex dapat arloji palsu. Ini banyak palsu. Apapun ada palsunya. Bagaimana? Dia gelo, dia menyesal tapi no return. You cannot reverse the time. You can trace back. Hanya bisa ingat, recall, remember, I had done wrong, so wrong. Yang salah dianggap yang benar. Ini masih soal kecil. Yang paling besar ada. Engkau menerima ajaran palsu. Engkau memilih agama palsu. Engkau menerima Yesus yang palsu. Engkau ditipu oleh Roh Kudus yang palsu. Itu jauh lebih besar. Saudara, apakah tidak pernah pikir kalau roh setan bisa memalsukan roh Kristus? Pernah pikir? Dan bagaimana saya bisa tahu? Kalau tidak tahu itu rendah hati. Jangan suka debat. Sudah tidak ngerti. Debat terus. Sudah tidak bisa membedakan. Ngotot terus. Maka khotbah di mimbar ini lebih sulit dari khotbah di mimbar lain. Karena sekaligus mengajarkan kebenaran. Sekaligus menyatakan yang tidak benar. Pak Tong ini sombong. Kritik tok. Maki-maki tok. Seperti reform yang benar semua salah. Ini salah, itu salah. Dirimu yang benar ya. Kalau memang iya saya diri benar. Lebih sombong kan. Kalau bilang enggak saya salah. Jadi bohong kan. Jadi susah kan. Mengatakan iya juga salah. Mengatakan tidak juga salah. Mengatakan tidak boleh. Yang palsu juga salah. Mengatakan yang benar. Lu tok yang benar. Susah kan. Oke. Kembali ke Alkitab. Ini kuncinya. Engkau harus uji segala roh. Tidak bisa terima semua roh. Masakan semua yang mengatakan saya Roh Kudus langsung diterima. Jadi tidak kritikal. Tidak observasi. Pokoknya terima. Alkitab justru tidak menyetujui kita terima semua roh. Tetapi ada roh yang mengatakan terimalah saja. Jangan kritik dan jangan ragu-ragu. Jangan iman saja. Jadi iman saja. Jangan iman saja. Jangan kritik. Jangan ragu-ragu. Itu semua ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab dipakai untuk mendukung yang palsu. Itu mesti mempunyai kepekaan lebih lagi. Jadi memang dalam hal rohani tidak segampang sebenarnya engkau pilih duren. Di dalam hal rohani tidak segampang engkau pilih nyonya. Di dalam hal rohani kita sangat bodoh.
Sehingga kita perlu taat kepada prinsip Alkitab. Tapi prinsip Alkitab itu tidak bisa dimengerti seperti satu aksiom atau satu rumus yang langsung hafal engkau mengerti. Mengerti seluruh prinsip Alkitab perlu waktu yang lama. Sehingga akhirnya engkau mulai mengatakan, oh begitu. Oh begitu. Kalau begitu saya harus bagaimana? Itu menjadi khotbah di sini lebih panjang. Khotbah di sini lebih sulit. Khotbah di sini sulit diterima. Orang yang ikut gereja reform 2 kali 3 kali. Wah kalau di sini gua pusing. Dari Senin sampai Sabtu sudah pusing. Minggu dipusingkan lagi 3 kali oleh Stephen Tong. Pergi waduh enak ya. Senin sampai Sabtu sudah pusing-pusing. Di situ enak. Aduh menikmati firdaus di dunia. Akhirnya benar gak? Yang salah tahu gak? Bisa menguji gak? Oh gak peduli itu soal Tuhan. Serahkan Tuhan. Tuhan kan baik. Nggak mungkin saya minta Roh Kudus itu dikasih ular. Nggak mungkin kan? Itu percaya sama Tuhan. Pakai ayat lagi. Jadi orang kalau sudah pikirannya nggak mau dibenarkan, dia akan makin lama makin pintar pakai ayat untuk membela diri. Nah inilah sulit menggarap Kristen dalam satu zaman yang begitu banyak bengkoknya untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh tersedia kepada Tuhan. Tetapi di sini satu kunci, ujilah roh itu. Lalu saya mau menemukan di dalam Alkitab yang memperbolehkan manusia menguji Allah itu ayat-ayatnya di mana? Kok manusia boleh menguji Allah? Pria mengatakan saya mau menikah sama kamu. Untuk mengetahui kamu perawan atau tidak, saya menguji kamu. Pergi ke dokter, diperiksa sama dokter. Supaya dokter kasih surat, engkau perawan. Perempuan itu akan tersinggung sekali. Kamu mau uji saya perawan atau tidak? Ya sudah, tidak usah nikah kalau masih ragu-ragu. Nah, kalau menguji orang, mau mencari keaslian orang itu pun dianggap meragukan. Bagaimana dengan sikap yang sama kita meragukan Tuhan Allah? Ini Roh Kudus atau tidak? Saya mau uji. Kalau betul Roh Kudus saya terima. Kalau tidak saya terima. Kalau Tuhan mengatakan engkau berani begitu sikap. Engkau berani menguji saya. Engkau meragukan saya. Kurang ajar kamu. Engkau harus beriman. Nah, kalimat harus beriman, jangan takut beriman, percaya saja, jangan takut percaya saja, jangan takut, jangan ragu-ragu. Itu ada 360 kali lebih di seluruh kitab suci. Tetapi justru jangan takut percaya saja, tidak diizinkan dipakai untuk menerima Roh Kudus. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh gereja-gereja yang maunya terima tapi tidak mau uji. Nah, ayat ini adalah ayat satu-satunya di dalam seluruh perjanjian baru. Allah mengizinkan manusia menguji Allah. Dengar ya. Prinsip. The only words in the New Testament. Men are allowed to test God. Manusia diizinkan oleh Tuhan Allah untuk menguji Roh Allah. Di dalam seluruh perjanjian baru. Hanya satu kali. Ayat ini. Maka ini ayat penting. Saya mau tanya, selama engkau jadi Kristen pernah dengar khotbah seperti hari ini? Khususnya menit terakhir. Satu-satunya ayat Allah memerintahkan orang Kristen menguji roh itu roh dari Allah atau tidak. Kau pernah dengar khotbah ini di mana? Coba kasih tahu saya. Kenapa ayat ini tidak dikhotbahkan? Karena mereka maunya terima Roh Kudus. Jangan. Satu kali saya ikut satu kebaktian dipimpin oleh seorang India. Oh, penuh Roh Kudus katanya. Begitu saya masuk, saya melihat ini kok seperti tidak beres. Jadi mata saya memberikan tanda kurang percaya. Di tengah-tengah khotbah, pendeta India itu kelihatan saya masuk, lihat muka saya. Sekarang ada roh kritik. Roh kritik yang tidak percaya, keluar. Dalam nama Yesus, keluar. Saya sengaja tidak mau keluar. Kalau dia berkuasa mengusir saya keluar. Saya berdasarkan ayat ini. Ujilah dan jangan percaya semua roh. Saya melihat dia dengan mata yang sangat kritikal. Dan dia tidak tahan. Marah-marah terus. Roh kritik. Roh setan. Roh yang tidak percaya. Keluar. Saya sengaja tidak mau keluar lagi. Wah, dia sampai bohat sama saya. Waktu itu saya sama umur 21. Memang kalau nakal memang nakal. Saya bisa bikin orang bohat sampai setengah mati bohatnya. Sebenarnya kalau bukan anugerah Tuhan menyelamatkan saya tidak takut sama siapapun. Coba you lawan saya. Saya akan melawan dengan senjata lebih ampuh lagi dari kamu. Di satu kongres internasional. Ada seorang sebelum saya naik ke mimbar.
Dia sengaja menghina saya dengan kalimat memperkenalkan saya yang tidak beres. Mau dengar ceritanya? Sekarang kita undang seorang yang paling suka maki-maki orang untuk berkhotbah. Masa Stephen Tong diperkenalkan dengan kalimat itu? Sekarang kita mengundang seorang yang paling suka maki-maki orang di seluruh dunia untuk berkhotbah. Setelah dia ngomong, saya masih ada waktu ngomong. Kalau saya balas dia gimana? Tapi saya harus ada cinta kasih kan? Tapi cinta kasih ada batas kan? Di dalam kesulitan ini saya naik. Saya bilang, saya baru tahu saya terkenal sebagai pendeta yang suka maki-maki. Tapi menurut tahu, saya suka menegur, tapi bukan maki-maki. Saudara-saudara, maki-maki sama menegur lain. Menegur sama maki-maki lain. Betul kan? Ya, betul. Kalau semua sudah betulkan saya, berarti dia salah kan? Saya tidak vonis dia. Saya mengatakan maki-maki sama tegur itu lain. Nah, Alkitab mengatakan kamu jadi hamba Tuhan. Mesti berani menghibur, mengajar, dan menegur. Saya hanya menjalankan perintah Tuhan. Dia selalu alright, tak enak. Kenapa saya tahu? Setelah selesai dia datang kepada mukanya 4 musim. Ya. Itu pendeta tadinya dihormati. Karena mengatakan kalimat itu orang mulai tidak hormati dia. Mulai membela saya. Kok Stephen Tong nih mengatakan pendeta maki-maki. Lalu saya mengatakan pemimpin-pemimpin di atas mimbar mesti belajar satu hal dari Socrates. Yaitu pakailah istilah yang tepat. Yang definisinya akurat. Kalau tidak, membedakan pun tidak bisa. Maki-maki, tegur, tegur makin dicampur baur. Orang seperti itu harus dimaki-maki. Semua 3.500 orang kongres, semua ketawa. Sampai dia bohong sama saya. Saya memang nakal, betul. Coba, kalau kau berani gara-gara saya, awas. Saudara-saudara, kita harus menguji. Ini diizinkan. Diizinkan Tuhan untuk menguji kalau roh itu dari Allah atau tidak. Berarti Allah itu sportif. Try me. Test me. Boleh. Aku perintahkan. Kalau itu Roh Kudus, engkau boleh membuktikan Roh Kudus. Api berapa besar tidak mungkin merubah sifat emas yang murni. Balik. Emas kalau murni tidak takut api. Berapa keras, berapa hebat adanya. Karena dia memang murni. Jadi Allah yang mengatakan, please test me. Silakan tes saya. Uji saya. Di dalam seluruh perjanjian baru cuma satu ayat. Allah mengizinkan bahkan memerintahkan orang Kristen menguji. Yaitu ayat ini. Yang perjanjian lama ada gak? Ada. Cuma satu kali juga. Nah ini satu pembekalan kepada Anda ya. Di dalam seluruh perjanjian lama Allah memperbolehkan manusia menguji dia satu kali. Di dalam perjanjian baru Allah memperbolehkan orang Kristen menguji dia satu kali. Siapa tahu yang di perjanjian lama apa yang bolehkan? Ujilah aku. Kalau engkau memberikan perpuluhan, aku setia dan memberikan kecukupan kepada kamu atau tidak. Saya percaya orang Kristen yang terus miskin, rusak. Salah satu sebab adalah dari permulaan tidak takut kepada Tuhan. Dan tidak berani mentaati perpuluhan. Kalau engkau betul-betul setia kepada Tuhan, memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dengan sendirinya, cara mengelola uang itu akan diberi bijaksana. Kenapa sampai kita banyak hal itu harus jalan buntu, susah sekali baru ingat. Karena kita dari permulaan tidak takut kepada Tuhan. Perpuluhan itu bukan persembahan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Semua 1, 2, 3. Perpuluhan bukan persembahan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengamati. Ini yang kita jalankan. Dan saya berkata Tuhan, ini bangunan tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak bantuan dari luar negeri. Tapi daripada anak-anak Tuhan yang sadar. Bagaimana memakai tempat ini untuk menjadi tempat mengabarkan firman. Tempat bersekutu antara orang suci. Tempat melatih orang penginjilan. Tempat mengirim orang pergi ke lain daerah.
memberitakan Kristus. Saudara-saudara, mungkin tidak tanpa luar negeri, tanpa bantuan, tanpa pertolongan pemerintah, bisa jadi mungkin. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan, jikalau engkau memberikan perpuluhan kepadaku, lihatlah, ujilah aku setia atau tidak mencukupkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Ini janji. Jadi di perjanjian lama satu-satunya kali diperbolehkan manusia menguji Allah adalah perpuluhan. Di dalam perjanjian baru satu-satu kalinya Allah memerintahkan kita boleh menguji Dia adalah waktu menguji Roh Kudus atau tidak. Sehingga menguji ini Roh Kudus atau tidak menjadi wilayah kategori tidak percaya. Ini bukan berarti meragukan. Ini bukan berarti melanggar Tuhan. Ini adalah mentaati perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan bukan secara engkau saling mengasihi satu dengan lain. Perintah Tuhan termasuk boleh menguji itu Roh Kudus atau tidak. Jikalau ada satu gerakan, ada katanya pengertian Roh Kudus dan berkata jangan uji, percaya saja. Ini Roh Kudus, ini Roh, mari kita terima. Itu malah menjadi satu hal yang kita meragukan. Karena roh yang asli mengizinkan kita menguji roh. Maka roh yang tidak izinkan kita menguji dia pasti bukan roh asli. Ini prinsip saya. Sekali lagi ya. Roh yang asli mengizinkan kita menguji dia. 1, 2, 3. Roh yang tidak mengizinkan kita menguji dia pasti bukan roh asli. 1, 2, 3. Roh yang tidak mengizinkan kita menguji dia pasti bukan roh asli. Karena apa? Pertentangan. Jadi ini teori pertentangan atau teori keharmonisan. Ini menjadi salah satu tanda kita mengetahui dari Tuhan atau tidak. Saudara-saudara, engkau dididik di gereja ini lain. Dididik supaya menjadi orang yang baik dan cerdas. Bukan baik dan bodoh. Bukan jahat dan cerdas. Bukan jahat dan bodoh. Bukan cerdas dan bodoh. Tetapi cerdas dan baik. Saudara-saudara, kau dididik di gereja ini supaya engkau selama hidupnya mempunyai arah, mempunyai prinsip, mempunyai fondasi, dan mempunyai pegangan yang teguh dari Tuhan Allah dengan diberikan satu kompas untuk memimpin jalanmu. Why you test the spirit? Because commanded. Kenapa kita menguji roh dari Allah? Karena diperintah. Sehingga jangan semua roh diperintah. Oh, ini Roh Kudus. Kok gitu ya? Kenapa Alkitab tidak ada ya? Tes. Berani tes. Kalau itu memang roh dari Allah, dia akan melewati dan akan mengalahkan cara tes apapun dari manusia. Dan Allah memerintahkan, please test me. Do not believe all the spirit. You should test if the spirit is from God or not. Ini perintah. Ini ayat biasa engkau tidak perhatikan kan. Justru orang Kristen diberikan hak begitu besar sampai diperintahkan untuk menguji. Jangan semua roh dipercaya, semua roh diterima. Kebanyakan orang Kristen suka dan gampang menerima yang palsu karena apa? Karena segala yang bertopeng rohani langsung membuat ketakutan kepada kita. Karena kita orang kurang rohani, kita kurang jujur, kita diam dagang kurang beres. Maka adalah pendeta datang, langsung kita rasa kalau ditegur. Langsung kita rasa kalau apa yang dikatakan berwibawa. Langsung kita terima. No. Banyak pendeta yang secara tidak sadar ditipu oleh setan sendiri tidak tahu. Banyak pendeta yang seluruh hidupnya sudah tidak beres. Lebih tidak beres dari orang Kristen biasa. Engkau juga tidak tahu. Hanya karena pelangnya pendeta, titelnya pendeta, lalu engkau menganggap dia orang suci, mengkultuskan dia. Tidak. Engkau jangan ikut Stephen Tong. Kalau engkau melihat Stephen Tong seorang lah beres. Jangan karena dia mempunyai judul pendeta, maka engkau taat 100%. Tidak usah. Kalau engkau cuma taunya taat menjadi orang baik dan tidak menguji, engkau masuk dalam jerat pendeta palsu, ke dalam penginjil palsu, ke dalam gereja palsu, bahkan ke dalam roh palsu. Ini ayatnya. Di sini ayat pendidikan dari Tuhan. Hei saudara-saudaraku, jangan percaya kepada segala roh. Harus engkau menguji kalau roh itu dari Allah atau tidak. Saudara-saudara, karena engkau dulu dengar bahwa roh itu akan datang. Sekarang saya berkata kepada saudara, dia sudah ada di dunia. Dan saudara-saudara, kenapa Yohanes yang penuh dengan cinta kasih sekarang sempit seperti ini? Mesti kasih dong, saling mengasihi dong.
istilah saling mengasihi selalu ditafsirkan, selalu diberikan interpretasi menurut konsep kita yang sempit sekali. Yang paling banyak mengatakan cinta kasih itu adalah Yohanes. Kasihilah, kasihilah, saling mengasihi. Tapi justru Yohanes mengatakan jangan mengasihi dunia. Loh, katanya suruh mengasihi. Mengasihi, tapi prinsipnya apa? Objeknya siapa? Kenapa mengasihi? Motivasinya apa? Tujuannya apa? Harus tahu. Allah itu kasih adanya. Kasih yang palsu banyak. Kasih yang salah banyak. Kasih dengan objek yang tidak patut dikasih. Harus engkau pisahkan. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengasihi keadilan, membenci kejahatan. Itulah Allahmu mengurapi engkau ya Allah dengan minyak sukacita. Ini di mana? Ibrani pasal 1. Kristus kenapa disukai oleh Allah Bapa? Ya Allah, ya ini Kristus ya. Ya Allah, sebab engkau mencintai keadilan, engkau membenci kejahatan, maka Allahmu mengurapi engkau minyak sukacita. Berarti Allah mengurapi Allah. Allah mengurap Bapa. Allah yang diurap anak. Urapan roh. Allah Tritunggal. The Holy Father is anointing the Holy Son with the Holy Spirit. Dan sini Holy Father is God, Holy Son is God, Holy Spirit is God. The Holy Father is anointed, Holy Son is to be anointed, and Roh Kudus ada anointment. Saudara-saudara. Jadi dia cinta apa? Dia cinta, tapi dia juga benci. Loh, ada cinta kok ada benci? Pasti. Di mana cinta di surga benci? Engkau mencintai kebenaran. Dengan sendiri engkau membenci kejahatan. Engkau mencintai keadilan. Dengan sendiri engkau membenci ketidakadilan. Engkau mencintai perdamaian. Dengan sendiri engkau membenci akan pertengkaran. Karena engkau mencintai keadilan dan engkau membenci kejahatan, maka Allah mencintai kamu. Sehingga Allah Bapa mencintai Kristus karena Kristus mengetahui bagaimana mencintai dan membenci. Itu sebab prinsip-prinsip ini semua diterapkan menjadi satu, integrated to be one. One principle. One principle. Alkitab mengatakan, ujilah kalau roh itu dari Allah atau tidak. Karena dulu engkau mendengar, kapan sih? Saya mau tanya, dulu engkau mendengar roh itu akan datang, sekarang sudah datang. Kapan dulu mendengar? Siapa yang ngomong? Dan siapa yang dengar? Siapa yang mengatakan roh daripada Kristus, antikristus akan datang? Siapa yang mengatakan kalimat itu? Siapa? Kalau dia perjanjian lama kan banyak nabi mengatakan Kristus akan datang, akan datang, akan datang, akan datang kan? Adakah nabi-nabi perjanjian lama yang mengatakan antikristus juga akan datang? Ada nggak? Nggak ada. Lalu di sini katakan, engkau sudah pernah mendengar kalau dia akan datang. Sekarang dia sudah datang. Siapa yang dengar? Siapa yang mengatakan kalimat itu? Yaitu orang Kristen pernah mendengar Kristus sendiri mengatakan. Jadi Kristus pernah mengatakan antikristus akan datang. Berarti Kristus yang asli memberikan wanti, memberikan sesuatu warning. Akulah Kristus yang sejati. Sekarang aku berkata kepadamu, ada Kristus yang palsu akan datang. Di mana? Di dalam Matius pasal 24. Yaitu satu pasal yang mengenai kedatangan Kristus akan datang. Nah, sebelumnya akan terjadi apa? Dan dia mengatakan pada hari itu ada orang menyebut Kristus ada di rumah ini, Kristus ada di situ. Jangan kau percaya. Berarti Kristus suruh kita jangan percaya Kristus. Loh, Kristus kok suruh kita jangan percaya Kristus? Apa artinya? Kristus yang asli suruh kita jangan percaya kepada Kristus yang palsu semua. 1, 2, 3. Kristus yang asli suruh kita jangan percaya kepada Kristus yang palsu. Kristus yang sejati memerintahkan kita jangan percaya kepada Kristus yang palsu. Jadi Kristus dari surga memerintahkan kita jangan terima antikristus. Tapi antikristus bagaimana? Antikristus juga akan datang seperti manusia. Antikristus juga akan klaim dia adalah Kristus. Jadi orang yang klaim diri Kristus pasti Kristus. Tidak. Orang yang klaim diri sejati pasti sejati. Tidak. Adakah yang sejati kelihatan seperti tidak sejati? Ada. Ada yang tidak sejati kelihatan seperti sejati? Ada juga. Waduh, bingung ya. Memang bingung. Dunia ini memang banyak membingungkan. Menjadi orang Kristen lebih bingung semua. 1, 2, 3. Menjadi orang Kristen
Lebih bingung. Kalau gini jangan jadi Kristen. Nanti lebih bingung lagi. Sudah waktu hari kiamat engkau paling bingung. Dah jadi Kristen. Menjadi Kristen bingung. Dah jadi Kristen seperti dah bingung. Seperti dah bingung besok lebih bingung. Sekarang bingung duluan. Maka gereja yang baik adalah khotbahnya bikin kamu bingung. Itu gereja baik. Langsung enak menikmati surga di dunia. Tidak ada itu. Kalau engkau bisa bergumul di setiap khotbah. Oh begitu. Sulit-sulitnya itu dikupas satu persatu. Akhirnya menemukan mutiara. Sudah. Senin sampai Sabtu engkau kerja di kantor. Tidak usah bingung. Karena sudah ada prinsip Alkitab. Gereja yang baik hari Minggu bikin engkau bergumul mengerti kebenaran sampai susah payah. Sesuai mendapatkan engkau ada pegangan. Senin sampai Sabtu engkau mempunyai prinsip menghadapi kesulitan, menghadapi ini. Semua prinsip kunci pas itu. Kunci Inggris bisa atur fleksibel untuk menghadapi semua kesulitan. Gereja yang jelek ada memberikan hiburan yang palsu. Engkau susahkan, engkau banyak pengeluaran. Datang kepada Yesus hari Minggu boleh tidur. Menenangkan diri hari Sabat. Dan tidak ada pergumulan. Tetapi setelah engkau hibur-hibur, nyanyi enak-enak, Senin sampai Sabtu melihat kesulitan, langsung engkau gelisah, tak tahu bagaimana. Akhirnya yang palsu sama yang benar, semua ditelan saja. Alkitab bilang tidak. Engkau harus bisa membedakan. Waktu mau membedakan, perlu pengertian? Perlu. Pengertian dari mana? Dari pengamatan. Pengamatan dari mana? Dari banyak pengalaman. Pengalaman dari mana? Terjun ke dalam realitas sesungguhnya. Itu sebab begitu banyak orang yang betul-betul dipakai Tuhan. Karena Tuhan pernah mengizinkan mereka dikacau balaukan oleh banyak bidat, banyak ajaran yang palsu. Tapi akhirnya dia betul-betul menemukan sesuatu. Dan berdiri tegas untuk menjadi saksi dari kebenaran. Saudara-saudara, saya dari umur 17 sampai umur 28. Dan 11 tahun itu dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus tak habis-habis. Nanti Roh Kudus yang palsu semua satu persatu. Saya lalu akhirnya cari menemukan apa prinsip dan apa kompas dari Alkitab. Sesudah itu saya menyerahkan diri Tuhan. Saya akan membenahi kekacauan dari iman gereja anak Tuhan. Dengan gigi berani memberikan prinsip-prinsip. Supaya ada sekelompok orang yang tahan uji berdiri tegak. Seperti perintahnya. Jangan percaya kepada segala roh. Engkau harus uji apakah itu dari Allah atau tidak. Karena engkau pernah mendengar roh antikristus akan datang. Sekarang aku berkata kepadamu, sudah datang. Maka engkau harus bisa mengujinya. Minggu depan kita teruskan bagaimana menguji. Kuncinya apa. Lalu di dalam pengalaman saya menguji terjadi apa. Kiranya Tuhan memimpin kita. Memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang imannya baik. Dan pikirannya cerdas dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdiri. Kita membaca satu kali lagi semua pasal 4 ayat pertama dengan ayat yang kedua. Saya membaca 24 pasal 3. Saudara menyusul 1 sama 2 dari pasal 4. Barang siapa menurut di segala perintahnya dan diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah memuncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, serta roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mari kita berdoa. Semua berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa supaya kita setia, kita jujur, kita baik, dan kita mempunyai bijaksana surgawi untuk berjaga-jaga di dalam hidup iman dan kerohanian kita masing-masing. Berdoa supaya kita diberikan kekuatan dari Tuhan dan mengerti prinsip-prinsip untuk tidak jatuh ke dalam ajaran roh yang palsu. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran, peringatan, dan segala perintah yang penting dari Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh cerdas, mengerti dan sadar akan segala perintah yang sudah Tuhan
berikan kepada kami, dan segala janji yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, dan juga segala sesuatu yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam memelihara iman yang sesungguhnya. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.